Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala sahibud du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadiya ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqadirul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah yang Maha Ghafur, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita selaku pengikut, dan juga muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah, yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keberkahan bacaan suratul Fatihah yang kita baca ini Allah berikan kepada kita, khususnya keluarga kita, khususnya tetangga masjid depan, belakang, kiri, kanan, jamaah masjid Jami Al-Furqon, umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang barangkali sedang diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa penyakit, semoga penyakitnya segera Allah angkat. Yang bingung Allah kasih jalan keluar dari kebingungannya, yang gelisah Allah kasih ketenangan dari kegelisahannya. Ala hadihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihata bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salai sya'nu zahira wa batina fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarrin jaliyatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al tuqa wal huda wal afafa wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wala imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kirami bi anna Allah yaghfiru lahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yasurna fi zumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita baca dan kita minta kepada Allah agar putra dari guru kita, ustadz kita yang bernama Muhammad Ghibran Ali Kahfi, semoga Allah jadikan beliau anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa
dan juga agamanya. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal zahiran wa batinan anna Allah yaghfiru dhunub wa sattarul uyub wa takshifal qurub. Allahumma ij'al Muhammad Gibran Ali Kahfi. Allahumma ij'al hadha waladan salihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kulla amalahu wa rajah fi khairi wa lutfi wa afiyah waj'alhu huwa Muhammad Gibran Al-Kahfi waj'alhu nafan lil ummatil muhammadiyyah insyaallah. Fatihah yang terakhir, yang ketiga kita baca dan kita minta kepada Allah semoga bacaan Fatihah yang kita baca pahalanya Allah berikan kepada arwah almarhum dan almarhumah orang-orang tua kita yang telah lebih dulu meninggalkan kita, sanak famili kita yang telah kembali ke alam barzah sana. Semoga mereka semua Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah terima semua amal baiknya, Allah terangkan alam kuburnya, Allah luaskan dan Allah tempatkan di tempat yang paling istimewa di sisinya. Summa ila arwahi jami' ahlil kuburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya lahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa qarabatina ajma'in khususan ila ruh. Silakan sebutkan arwah almarhum almarhumah masing-masing. Kalau dibaca surat yang lain Pak, apalagi yang panjang, kayaknya nggak kelar. Kita baca surat Al-Baqarah, kelarnya jam 11. Kelarnya jam 11 baru kelar gitu. Yang keduanya berdasarkan hadis dari Nabi. Ya Allah, besok misalkan saya ada keperluan, saya melakukan perjalanan jauh, pengen perjalanan saya dilindungi. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Fatihah aja. Gitu. Mau ya bagusnya baca 30 juz itu Al-Quran dari Fatihah sampai selesai gitu. Dan paling tidak Fatihah dibaca. Jadi Fatihah itu sama dengan meminum air zam-zam. Jadi kalau kita minum air zam-zam itu kata Nabi SAW, air zam-zam itu bagaimana niat peminumnya. Dulu ada seorang ulama yang dia nggak pernah makan apapun, nggak pernah makan apapun dan nggak pernah minum apapun kecuali air zam-zam selama 40 tahun dan beliau selalu kenyang karena setiap minum air zam-zam itu niatnya pengen dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau minum air zam-zam niati pengennya apa? Kalau pengen kaya nggak bisa, yang berkaitan dengan tubuh aja. Pengen sehat kah, pengen apa? Dan minum air zam-zam sunnahnya sambil berdiri ngadep kiblat. Kalau minum lain itu kan sunnah sambil duduk. Air zam-zam berdiri. Cari kiblat, minum sambil berdiri. Begitu sunnahnya. Gitu. Yang mau tahu doa-doanya, gitu. Yang mau tahu doa-doa minum air zam-zam, doa ini doa ono, terutama seputaran Mekah dan Madinah, rangkaian umrah dan haji. Follow TikTok saya. Saya ada TikTok sekarang baru sebulan. Iya. MR Sobandi, nanti cari aja, saya upload di situ kayak doa masuk ke Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah, doa melewati makam Ibrahim, doa tawaf putaran pertama, kedua, baru sampai putaran kedua sih, nanti ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nanti doa selesai tawaf, doa habis sholat Hijr Ismail, nanti banyak gitu. Jadi kalau pengen tahu nanti follow aja, insya Allah ada. Setiap hari saya upload insya Allah satu video insya Allah. Kajian sekarang kita masih bab sholat ya. Kemarin kita membahas rukun sholat. Rukun sholat semuanya ada 17. Dan sudah dibahas kemarin. Yang pertama itu adalah niat. Salah satu yang wajib kita lakukan ketika sholat itu adalah niat. Niat itu kemarin sudah disebutkan tempatnya di dalam hati. Adapun ngucapin usollinya itu namanya talaffuz, ngucapin lafaz niat, hukumnya sunnah. Tetapi niatnya itu wajib. Ngomongnya niat di dalam hati itu wajib. Gitu. Dan niat itu
wajib ya hukumnya. Bahkan ibadah yang lain pun tergantung kepada niatnya. Bahkan amal apapun, bukan hanya ibadah, amal apapun, ya kan? Innamal a'malu binniyat wa kulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amal itu bagaimana niatnya, itu kan? Bagaimana niatnya? Ada orang yang kelihatannya ibadah, tapi nilainya bukan ibadah karena niatnya nggak ibadah. Contoh misalkan orang sholat tapi harapannya ingin dipuji oleh orang lain, disebut bahwa dia itu rajin, kelihatannya ibadah tapi padahal itu bukan ibadah. Ada yang kelihatannya bukan ibadah, misalkan kita minggirin beling dari tengah jalan, minggirin paku, ngebersihin jalan, kerja bakti, bersihin got, kelihatannya ibadah bukan? Nah, bukan. Kata Pak RT, mohon maaf, kata Pak RW, misalkan besok kerja bakti ya di lingkungan kita, ngeduk got, kelihatannya bukan ibadah lah, celana gen najis mulu turun ke got, tapi nilainya ibadah kalau kita niatnya ibadah, ikhlas karena Allah supaya got lancar, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, apalagi di dalam ibadah, niat itu sangat berkaitan erat. Nah, di dalam niat sholat itu niatnya terbagi-bagi karena sholat pun macam-macam. Sholat itu kan ibadah yang dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktunya. Sekali lagi saya ulas, sholat itu adalah ibadah yang Allah sudah tetapkan waktunya, tetapi tempatnya tidak Allah tetapkan. Ibadah itu ada macam-macam. Ibadah itu ada yang Allah tentukan waktunya, tempatnya tidak Allah tentukan. Contohnya apa? Sholat itu waktunya ditetapkan, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Tapi tempatnya boleh dimanapun dilakukannya, mau di rumah, mau di masjid, majelis taklim, mau di lapangan, di galengan, di atas gunung, di lembah, di sawah, dimanapun boleh, asal jangan di tempat yang dilarang kayak di kamar mandi gitu ya. Akhirnya artinya semua tempat itu boleh dilakukan, yang penting tempat itu suci. Sholat ditentukan waktunya, tempatnya tidak ditentukan. Yang kedua, ibadah itu ada yang ditentukan tempatnya, waktunya nggak ditentukan. Ibadah apa? Umroh. Tempatnya di mana? Di Mekah. Mulai dari ngambil miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Di Mekah, di Masjidil Haram tuh. Boleh nggak kita umrohnya di Bogor, yang deketan gitu? Yang pertama kita umroh. Nggak boleh, tempatnya udah ditentuin di sana. Waktunya kapan? Kapan aja boleh. Mau siang, pagi, malam, mau kapan pun silakan. Tempatnya ditentukan, waktunya tidak ditentukan. Ada lagi yang ditentukan waktu dan tempatnya. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Ibadah apa itu? Haji. Waktunya kapan? Tanggal 9, 10, tanggal 11 lempar jumroh ya, 12, 13 tuh. Jamarat, lempar jumroh. Itu artinya tanggal 9 sampai tanggal 13 tuh rangkaian ibadah haji itu. Itu waktunya di situ. Tempatnya di mana? Ya di Arafah, di Mekah. Itu. Waktunya tanggal 9. Boleh nggak kita duluan? Ntar mah padat kita rame kalau ngelihat ngelihat bulan haji tuh penuh banget katanya Arafah, desek-desekan kita. Di Mina juga desek-desekan. Saya mau tanggal atu aja kali rada kosongan begitu duluan. Enggak boleh. Waktunya udah ditetapkan, tempatnya juga udah ditetapkan. Ada lagi ibadah yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Apa? Baca Al-Quran. Mau di rumah, di masjid, di Mekah, di Indonesia, di Jawa, di Bandung, di Sumatera, di Kalimantan, dimanapun silakan. Asal jangan di tempat yang najis. Ya, di tempatnya sih boleh dimanapun baca Al-Quran atau zikir dimanapun, itu tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Nah, ibadah sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya tidak ditentukan. Tetapi sholat itu ada macam-macam, makanya niatnya juga macam-macam. Itu niat sholat itu an-niyatu salasu darajatin. Niat sholat itu ada 3 derajat, ada 3 macam. In kana sholatu fardhan,
Kalau itu sholatnya sholat fardu, ya, jadi sholat itu yang pertama ada sholat fardu, seperti duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu fardu. Sholat Jumat bagi laki-laki itu fardu. Atau sholat yang dinadarkan, sholat sunnah yang dinadarkan, itu jadi wajib. Misalkan saya nadar, kalau misalkan bisnis saya goal, saya mau sholat duha, goal bisnisnya, wajib dia sholat duha tuh, ditunaikan nadarnya. Ketika dia sholat duha menunaikan nadar, maka sholat duhanya jadi wajib, itu jadi fardu. Iya, jadi sholat wajib itu sholat yang memang sudah Allah nyatakan wajib, atau sholat sunnah yang memang kita nadarkan dan nadarnya tercapai dan dia wajib melakukan sholat itu. Ketika dia menunaikan sholat itu, maka dia melakukan sholat itu, sholatnya wajib. Nah, kalau sholatnya sholat fardu, wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Kita wajib qasdul fi'li yang pertama. Qasdul fi'li itu ngucapin niat sholat, niat saya sholat, itu namanya qasdul fi'li. Yang kedua wat ta'yin, sebutkan nama sholatnya, tentuin itu sholat apa. Ta'yin itu menentukan, tentukan itu sholat apa, sebut. Yang ketiganya wal fardiyah, dan fardunya, kata-kata fardunya, lafaz fardunya itu harus disebutin. Sekali lagi, kalau sholat itu sholat fardu, kalau sholat itu sholat wajib, yang pertama wajib qasdul fi'li, yang kedua wajib ta'yin, yang ketiga wajib fardiyah. Qasdul fi'li, niat saya sholat, ta'yin, sebutin nama sholatnya, dan fardunya itu harus disebutin. Niat saya sholat fardu zuhur, kalau sholat zuhur itu udah kecakup. Niat saya sholatnya kesebut, fardunya sudah kesebut, nama sholatnya kesebut nggak? Kesebut. Misalkan pas begitu takbiratul ihram, Allah, sholat duhur nih, niat saya sholat fardu duhur, hu akbar, sah nggak? Sah. Itu minimal segitu. Kalau niat saya sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah, imam karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala, itu mau cakep banget udah. Tapi minimal niat saya sholat fardu duhur, hu akbar, Allah, niat saya sholat fardu asar, hu akbar, Allah, niat saya sholat fardu maghrib, hu akbar, Allah, niat saya sholat fardu isya, hu akbar, Allah, niat saya sholat fardu subuh, hu akbar. Minimal segitu. Yang pertama qasdul fi'li, qasdul fi'li itu nyebutin niat saya sholat. Yang kedua ta'yin, tentuin itu sholat apa, sebut itu sholatnya sholat apa, dan lafaz fardunya pun harus disebutkan. Itu. Jadi kalau begini doang, niat saya sholat duhur, Allahu akbar, sah nggak? Nggak, karena lafaz fardunya tidak disebutkan. Jadi lafaz fardunya harus disebutkan kalau memang itu sholat fardu. Sholat fardu itu sholat yang 5 waktu, atau sholat Jumat bagi laki-laki, atau sholat yang apa tadi? Yang apa? Yang dinadarkan. Itu sholat jadi wajib hukumnya. Nah, ketika kita melakukan sholat itu, ngucapin niatnya, paling tidak 3 ketentuan itu harus disebut. Niat saya sholat, sebutin sholatnya sholat apa, dan fardunya harus sebutin. Paham nggak? Paham. Terus selanjutnya wa in kanat nafilatan muaqqatatan, kalau sholatnya sholat sunnah yang punya waktu, karatibatin au dzata sababin, seperti sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang punya sebab. Itu sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu kan sholat sunnah yang sholat itu punya waktu, bener nggak? Sholat qobliyah zuhur waktunya kapan? Ya sebelum zuhur. Sholat ba'diyah zuhur waktunya kapan? Ya selesai sholat duhur. Boleh nggak sebelum sholat duhur kita sholat ba'diyah? Nggak boleh. Rawatib punya waktu, ada waktunya kapan boleh kita melakukan sholat itu. Audata sababin, atau sholat-sholat yang punya sebab. Apa sholat yang punya sebab? Sholat gerhana. Apa penyebabnya? Gerhana. Terjadi gerhana, maka kita diperintahkan untuk sholat sunnah gerhana. Itu sholat yang punya sebab.
atau sholat sunnah safar. Ketika kita mau menempuh perjalanan, maka kita disunnahkan terlebih dahulu sholat, namanya sholat sunnah safar. Nah, sholat sunnah safar punya sebab. Sebabnya apa? Karena kita mau menempuh perjalanan itu. Atau sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu adalah sholat yang punya sebab. Kenapa kita sholat tahiyatul masjid? Sebabnya apa? Karena kita masuk ke masjid. Ya. Nah, jadi sholat sunnah itu sebelum nanti niatnya. Sholat sunnah itu Pak, sholat sunnah yang punya sebab itu ada macam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama, sholat yang punya sebab itu namanya sebab mutaqaddim. Sebab apa? Mutaqaddim. Yang kedua, sebab muqarrin. Sebab apa? Muqarrin. Yang ketiga, sebabnya itu mutaakhir. Apa? Mutaakhir. Jadi sholat sunnah yang punya sebab, sebabnya ada 3: mutaqaddim, muqarrin, dan mutaakhir. Sebab mutaqaddim itu seperti apa? Sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim lebih dulu sebabnya daripada sholatnya. Itu namanya sebab mutaqaddim. Contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim sebabnya lebih dulu daripada sholat. Ingat, sebab mutaqaddim penyebab sholatnya lebih dulu daripada sholatnya. Kita sholat tahiyatul masjid. Kalau ditanya kenapa kita sholat tahiyatul masjid? Karena kita masuk ke masjid. Berarti duluan masuk masjidnya baru sholat, atau sholat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat. Nah, ini sebabnya masuk masjid, setelah masuk baru sholat. Masuk masjid dulu baru sholat. Itu disebut sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim. Apa? Mutaqaddim lebih dulu sebab daripada sholat. Jadi sebabnya duluan, baru sholatnya belakangan. Masuk masjid dulu baru sholat. Atau yang kedua, sholat sunnah syukrul wudu. Itu sebab mutaqaddim. Sholat sunnah syukrul wudu itu dilakukan sebelum wudu apa setelah wudu? Setelah wudu. Berarti wudu dulu baru sholat apa sholat dulu baru wudu? Wudu dulu baru sholat. Jadi penyebabnya dulu, baru sholatnya belakangan. Itu sebab apa tadi? Mutaqaddim. Itu ya. Yang kedua, ada sholat itu, sholat sunnah itu yang punya sebab muqarrin. Apa muqarrin? Bareng penyebabnya, antara penyebab dan sholat. Sholat apa contohnya? Sholat sunnah gerhana. Misalkan BMKG memberitahukan kepada kita bahwa nanti malam dari pukul 12 dari pukul 24.00 sampai pukul 3.00 akan terjadi gerhana bulan. Kata BMKG nih, berita di TV. Sekali lagi, kata BMKG diberitahukan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa nanti malam jam 24.00 sampai jam 3.00 akan terjadi gerhana bulan. Maka kalau gerhana itu terjadi, di kita disunnahkan apa? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah gerhana. Kapan melakukan sholatnya? Ketika gerhana itu berjalan. Misalkan gerhana terjadi dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Ada rentan waktu 3 jam tuh. Kita melakukan sholat itu di dalam 3 jam ini. Gerhana terjadi, disitulah kita melakukan sholat. Boleh nggak kita setelah diberitakan ntar jam 12 malam kita mau gerhana ini?
Gue mah duluan aja deh sholatnya jam 10, soalnya gue ngantuk ntar rokok bangun, gue mah duluan aja ya sholat gerhananya. Boleh nggak begitu? Atau begini aja, besok aja dah habis subuh dah, kan gue lagi nyak-nyaknya tidur setelah gerhananya tadi. Boleh begitu? Enggak boleh. Antara gerhana dengan sholat itu harus bareng. Nah itu disebut sebab apa? Muqarrin. Tadi yang pertama sebab apa? Mutaqaddim. Yang keduanya muqarrin. Nah yang ketiganya mutaakhir. Sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Jadi sebabnya itu ada di akhir. Contohnya sholat apa? Sholat sunnah safar. Kita mau pulang kampung ke Surabaya, atau kita mau pulang kampung ke Tasik, ke Garut, atau ke Sumatera, atau ke Kalimantan, kemana dah, kita akan menempuh perjalanan. Maka ketika kita akan menempuh perjalanan, kita disunnahkan untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Setelah sholat baru kita jalan. Nah pertanyaannya, sholat dulu baru jalan apa jalan dulu baru sholat? Sholat dulu baru jalan. Dan kalau kita ditanya kenapa Anda melakukan sholat sunnah safar, karena kita mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan. Perjalanannya udah belum? Belum. Perjalanan akan dilakukan setelah sholat. Padahal penyebab sholat itu adalah melakukan perjalanan. Tapi jangan melakukan perjalanan dulu baru sholat, tapi sholatlah dulu baru melakukan perjalanannya setelah sholat. Sedangkan penyebabnya adalah melakukan perjalanan. Penyebab sholat ini berarti duluan sebab apa duluan sholat? Duluan sholat, sebabnya belakangan. Paham nggak? Paham nggak? Nih perhatiin sekali lagi. Emang ngaji fikih begini, kurang ada mikir. Sekali lagi ya, jangan sampai gagal paham nih. Ketika kita akan menempuh perjalanan, kita disunnahkan sholat. Kalau kita ditanya kenapa kita sholat? Karena gua mau jalan. Penyebabnya itu kita mau jalan. Makanya kita sholat. Lebih dulu penyebabnya apa lebih dulu sholatnya? Lebih dulu penyebabnya, baru sholatnya. Jangan kekecoh sama getaran ini, jangan. Sekali lagi ya. Enggak, soalnya kalau gagal paham di dalam fikih ntar prakteknya salah. Sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir itu sebabnya belakangan. Jadi sholat duluan. Contohnya apa? Sholat sunnah safar. Kalau kita akan mau menempuh perjalanan, kita disunnahkan sholat. Gitu. Kalau kita ditanya kenapa kita, penyebabnya itu adalah akan menempuh perjalanan. Berarti lebih dulu sebabnya apa lebih dulu sholatnya? Lebih dulu sebab sholat. Lebih dulu sholat. Ada. Paham nggak? Ibu-ibu paham nggak? Paham. Kali lagi ya. Aduh. Ini nih biar kelihatan. Kita akan menempuh perjalanan. Penyebabnya ini nih, kita akan menempuh perjalanan. Kalau kita mau menempuh perjalanan, kita disunnahkan sholat terlebih dahulu. Ini menempuh perjalanan, ini sholat. Sholat dulu baru menempuh perjalanan, apa menempuh perjalanan dulu baru sholat? Sholat dulu baru menempuh perjalanan. Berarti duluan sebab apa duluan sholat? Duluan sholat. Nah itu yang disebut sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Jadi sholatnya dulu, sebabnya di akhir, belakangan. Paham nih? Paham. Jadi sholat sunnah yang punya sebab itu ada 3. Yang pertama sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah ba'da wudu. Ada lagi sholat sunnah yang punya sebab, namanya sebabnya muqarrin. Contohnya adalah sholat gerhana. Kapan dilakukan sholatnya? Ketika gerhana itu terjadi. Yang ketiga sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir.
Ya, sebabnya ada di akhir. Contohnya sholat sunnah safar, karena sholat dulu baru menempuh perjalanan. Paham nih? Paham. Nah, sekali lagi, kita itu dilarang sholat di waktu ini habis subuh sampai waktu duha, habis sholat asar sampai masuk waktu maghrib, sama jam tepat tengah hari ketika matahari itu ada di atas kepala kita. Kita di situ tidak boleh sholat sunnah, bukan nggak boleh sholat wajib. Perhatikan, kita di situ tidak boleh melakukan sholat sunnah. Yang sholat sunnah itu tidak punya sebab mutaqaddim dan tidak punya sebab muqarrin. Berarti yang dilarang sholat di situ adalah sholat yang punya sebab mutaakhir, sholat safar tadi, atau sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim, yang punya sebab, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir tidak boleh dilakukan di waktu dari habis sholat subuh sampai waktu duha, pas tengah hari ketika matahari itu ada di atas kita, itu ya, ketika istiwa, dan habis sholat asar sampai maghrib. Dua itu yang dilarang. Kalau sholat sunnahnya punya sebab mutaqaddim atau sholat sunnahnya punya sebab muqarrin, boleh dilakukan di situ. Habis sholat subuh kita masuk ke dalam masjid, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid? Boleh nggak? Bener nih, boleh? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Kan punya sebab mutaqaddim. Ayo kita mikir, karena ngaji fikih mah kita kudu mikir. Beda sama ngaji biasa gitu, ngaji biasa mah paham. Udah, maksudnya biar nggak salah kita bisa ngasih tahu keluarga juga nih. Sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim dan punya sebab muqarrin boleh dilakukan di waktu-waktu sholat yang sholat sunnah yang lain dilarang. Kapan? Habis sholat subuh sampai waktu duha. Yang kedua pas waktu istiwa, matahari ada di tengah kepala kita tengah hari ini. Yang ketiga habis sholat maghrib habis sholat asar sampai waktu maghrib datang. Saya masuk waktu maghrib. Itu sholat sunnah, yang lainnya dilarang kecuali dua sholat sunnah yang boleh. Apa? Sholat tahiyatul masjid dan sholat yang punya sebab muqarrin. Jadi sholat yang punya sebab mutaqaddim dan punya sebab muqarrin itu boleh dilakukan di waktu-waktu itu. Kita habis sholat subuh, biasanya kalau Idul Fitri nih, sholat Idul Fitri kan kita tuh habis sholat subuh pulang, bener kan? Sampai rumah kita kadang-kadang makan dulu, ganti baju, masuk lagi ke masjid. Masuk ke masjid itu belum waktu duha. Kadang-kadang 5:30 kita udah ke masjid lagi, atau jam 5 lewat, sholat subuh udah tadi. Pas begitu masuk ke masjid, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena sholat tahiyatul masjid punya sebab yang sebabnya mutaqaddim. Kadang-kadang kan suka digini, lu kan tadi bisa sholat subuh, nggak perlu sholat lagi lu. Ya kan gua baru datang, baru masuk ini ke masjid. Abis sholat subuh kagak ada sholat, ya nggak boleh sholat lagi lu. Nggak begitu memahami agama. Makanya ini kita kudu paham tuh begitu. Jadi kalau kita ngasih tahu orang, tahu alasannya, gitu. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar? Boleh. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid dia punya sebabnya apa? Sebab mutaqaddim. Itu. Atau habis sholat asar kita wudhu, habis wudhu kita mau sholat ba'diyah wudhu, boleh nggak? Boleh, karena sholat ba'diyah wudhu punya sebabnya apa? Mutaqaddim, habis wudhu, ya. Atau muqarrin, antara sebab dan sholat itu bareng, sebab muqarrin. Habis sholat asar terjadi gerhana, boleh nggak kita sholat sunnah gerhana di situ?
Habis sholat subuh terjadi gerhana, boleh nggak sholat subuh? Sholat gerhana? Boleh. Jadi habis subuh sampai duha, pas lagi istiwa, habis asar sampai maghrib, sholat sunnah lain dilarang kecuali sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim dan punya sebab muqarrin. Berarti yang tidak boleh dilakukan adalah sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Itu nggak boleh. Baru habis sholat subuh kita mau pulang kampung ke Surabaya, boleh nggak kita sholat sunnah dulu? Nggak boleh. Kan berarti belum paham kalau begitu. Ini saya balik lagi ya. Perhatikan. Dengerin dulu. Gini. Habis subuh sampai waktu duha. Yang kedua pas matahari lagi istiwa. Yang ketiga habis sholat asar sampai waktu maghrib. Sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir itu dilarang. Yang boleh itu dua sholat sunnah. Apa? Sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim dan punya sebab muqarrin, boleh di situ. Tetapi kalau sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir dan sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dilakukan di waktu itu. Pertanyaan tadi, kita habis sholat subuh, belum datang waktu duha, belum. Kita mau menempuh perjalanan ke Surabaya, ke Tasik atau kemanapun. Kan kita disunnahkan sholat sunnah terlebih dahulu. Sedangkan itu waktunya habis sholat subuh. Boleh nggak kita sholat sunnah safar? Nggak boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaakhir. Kan yang dilarang itu dari subuh sampai duha, pas lagi istiwa, habis asar sampai maghrib. Itu sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir dan sholat sunnah mutlak. Yang boleh cuma dua. Sholat sunnah yang punya dim dan sholat sunnah yang punya sebab muqarrin. Paham nggak? Ibu-ibu paham? Iya gitu. Habis sholat asar kita mau ke Bandung, berarti kita akan melakukan safar. Pada umumnya kan kita disunahkan sholat. Kita habis sholat asar, boleh nggak sholat sunnah safar dulu? Boleh nggak? Intar. Nah berarti udah paham kalau begitu. Nggak boleh karena waktunya habis asar. Waktu asar dia punya sebab mutaakhir, soalnya sebabnya belakangan, kan sholat duluan. Ya, paham nih? Itu. Sekali lagi nih, emang kudu ada mikir. Habis sholat subuh atau habis sholat asar, kita masuk ke masjid, boleh nggak tahiyat masjid? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim. Habis sholat asar masuk ke masjid, boleh nggak sholat sunnah tahiyat masjid? Boleh. Sebabnya apa? Karena itu sholat punya sebab mutaqaddim. Habis sholat subuh terjadi gerhana, boleh nggak sholat? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah gerhana sebabnya muqarrin. Habis sholat asar terjadi gerhana, boleh sholat? Boleh. Sebabnya apa? Sebabnya itu sholat sunnah muqarrin. Habis sholat subuh kita mau melakukan perjalanan, kan disunahkan sholat, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaakhir. Sholat sunnah punya sebab. Habis sholat asar mau menempuh perjalanan, sunnah sholat pada umumnya, boleh nggak kalau itu habis sholat asar? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah safar adalah sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Karena yang dibolehkan habis subuh dan habis asar itu sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim dan punya sebab muqarrin. Kira-kira kalau nanti ada yang nanya begitu sama bapak-bapak, bisa nggak kira-kira jawabnya sama ibu-ibu? Iya, kan biasanya kalau orang yang ngaji mah suka ditanya sama orang, lu kan ngaji, gua mau nanya sama lu. Gua mau nanya nih, kira-kira abis asar gua nih mau sholat sunnah ini boleh apa kagak? Kita enak jawabnya, boleh bang. Lah kok boleh? Karena sholat sunnah itu ada 3 macam bang. Kita bilang begitu. Satu mutaqaddim, satu muqarrin, satu lagi mutaakhir. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Kalau abang sholat tahiyat masjid mah boleh karena sebabnya mutaqaddim, lebih dulu sebabnya daripada sholatnya. Kan begitu orang. Enak ngasih jawabannya. Jangan nyalahin tapi kita nggak tahu alasannya.
Lu baca Al-Quran jangan begitu lu, salah itu. Lah terus yang benar bagaimana bang? Kagak tahu gua, yang penting lu salah lu. Soalnya kagak kedengeran di kuping gua. Biasanya kalau bacaannya bener enak di kuping gua, lalu kagak enak suaranya. Lah kalau masalah enak apa kagak enak, lu bagaimana suara bang? Iya, jangan. Nah, kalau kita ngasih jawaban ke orang dengan alasannya enak, begitu. Biasanya orang yang ngaji itu suka ketanyaan. Terus pertanyaan lagi. Kita ini ketinggalan sholat, misalkan subuh nih kelewat, nggak sempat dikodok waktu duhur, nggak sempat dikodok. Habis sholat asar, selesai sholat asar, kan tadi subuh nggak ketinggalan. Sholat itu kan wajib dikodok. Kalau sholat wajib ketinggalan kan wajib dikodok tuh. Kita habis sholat asar, karena subuh tadi nggak sempat dikodok, boleh nggak dikodok habis asar? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat sunnah. Kalau qadha itu wajib apa sunnah? Wajib. Jadi yang tidak boleh itu sholat sunnah. Boleh kalau yang wajib mah. Sekarang begini pertanyaannya. Ini maksudnya biar ngerti aja. Pertanyaannya begini. Kita nadar kalau bisnis kita goal, kita mau sholat duha. Habis sholat asar boleh nggak kita sholat duha? Boleh nggak? Yang nggak boleh itu kan bukan waktunya. Gimana sih? walaupun nadar kan bukan waktunya. Iya, tetap aja dilakukannya harus waktu. Itu pertanyaan ngejebak. Ya nggak boleh tetap ya. Iya, walaupun nadarnya begini, dan kita dilarang nadar sama sesuatu yang diharamkan. Misalkan begini, gua nadar kalau begini gua mau minum minuman keras, itu nggak boleh pak, nadar sama nadar. Atau kayak begini, nah gua nadar kalau bisnis gua berhasil, gua mau sholat tahajud jam 1 siang, itu nggak sah nadarnya begitu. Harus di waktunya duha ya, di waktu duha itu ya, tahajud dari waktu tahajud. Jadi itu pertanyaan yang salah, itu pertanyaan jebakan. Dan banyak pak pertanyaan jebakan itu. Jadi ada pertanyaan itu yang memang layak dijawab. Tadi pertanyaan tadi itu sebenarnya nggak layak dijawab sebenarnya, cuman itu mah hanya iseng aja. Ada pertanyaan yang tidak layak untuk dijawab. Seperti pertanyaan begini. Banyak ini orang-orang ateis, ini jangan salah pak, biar bapak tahu, mungkin ketemu nanti sama orang ateis atau orang komunis yang nanya ngejebak kita begini. Katanya Tuhan itu maha kuasa, Allah itu maha kuasa. Ya, kata kita pasti jawabnya iya. Kalau Allah maha kuasa, saya mau nanya, bisa nggak Allah itu membuat batu yang besar sehingga Allah sendiri tidak kuat untuk mengangkatnya? Itu pertanyaan pertanyaan yang salah itu dan tidak patut untuk dijawab. Kata Imam Ahmad bin Hambal, pertanyaan yang salah itu tidak akan menghasilkan jawaban yang benar. Bahkan saya sendiri pernah ditanya, bukan orang lain, saya pernah ditanya, Ustadz saya mau nanya, Allah itu maha kuasa kan? Ya. Kira-kira Allah bisa nggak menciptakan batu yang besar sehingga Allah sendiri tidak kuat untuk mengangkatnya? Kalau kita jawab bisa, berarti kita bilang Allah maha kuasa. Nggak maha kuasa dong, karena nggak kuat ngangkat. Kalau kita bilang nggak bisa, berarti Allah nggak maha kuasa juga, karena Allah nggak bisa bikin batu besar itu. Terus saya jawab waktu itu gimana? Saya tanya begini, saya tanya balik karena jawab pertanyaannya salah. Kata dia, kuat nggak kira-kira? Saya bilang, sebesar apa batunya? Kata dia, sebesar alam semesta ini. Oh, sebesar itu Allah masih kuat ngangkatnya. Anda bilang 2 kali lipat